Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Apa kabar kalian semua? Sekarang sudah memasuki akhir bulan Juni ya, yang memang saatnya aku bacain prediksi bulan Juli untuk kalian. Nah, di video kali ini aku akan bacain mengenai Pisces di bulan Juli 2022, oke? Seperti biasa, aduh pelan-pelan dong Dextra. Oke, seperti biasa aku bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mengenai kehidupan kalian secara umum, secara general. Yang kedua adalah love life-nya seperti apa. Yang ketiga karir keuangan. Dan yang keempat adalah advice atau saran buat kalian, oke? Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Untuk Pisces kali ini aku pakai ini. eh ini kunzite sama apa namanya ini ya? Oh, ini amber, yellow amber untuk Pisces hari ini. Oke, kita mulai. Um, by the way, aku tuh lagi seneng koleksi kristal, tau gak sih? Ini baru nih. Ini juga ada yang baru. Lucu gak sih? Nanti deh kalau kalian suka follow Instagram aku suka nge-share koleksi-koleksi kristalku gitu. Oke, kita mulai aja ya. Whoops, whoops, whoops. Oke, kita let's go. Oke, kita let's go. Pisces ya. Pisces Juli 2021. 2021, 2022. Masa masih tahun lalu sih? Pisces Juli. Pisces Juli 2022. Kita ada Message in the Bottle. Kayaknya kamu masih harus sabar-sabar deh, gengs. Apa nih? Message in the Bottle. Message atau pesan yang sedang kamu tunggu itu akhirnya datang, tapi memang porsinya sedikit-sedikit ya. Terus kalau seandainya kamu sedang mengharapkan adanya komunikasi dengan seseorang, itu juga jalannya masih lama. Karena porsi itu sedikit terbatas ruang dan waktu nih. Ini kayaknya mau kusingkirin deh, biar lebih kelihatan. Nah, terbatas ruang dan waktu. Nih, kayaknya kurang kali. Oke. Ini nih terbatas ruang dan waktu. Ini aku kelihatan gak sih? Nah, gini nih lebih kelihatan. Jadi kayak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi mungkin kamu lagi LDR sama seseorang atau lagi OTW LDR nih di bulan Juli. Jadi komunikasi dengan seseorang ini tuh terhambat. Gitu. Sedikit ya. Terhambat dalam arti itu yang biasa ketemu mungkin ini jadi cuma lewat telepon doang gitu. Langsung loncat. Ada Magic Stream, ada Victory. Ini tinggal nunggu waktu aja sih. Kalau kamu sedang menunggu orang ini ya atau hal ini, itu tinggal tunggu waktu aja. Ini kan ngomongin tentang sungai ya. Sungai itu kan dari hulu ke hilir. Jadi nggak bisa tuh langsung diloncatin sampai baru lahir langsung tuh kita ke hilir ke laut. Dan di sini ada crane. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi burung itu melambangkan berita baik yang sedang datang. Ini juga, ini kan nyambung tuh. Oh, aku merinding. Ini sama di binatang ya. Crane. Jadi kalian tuh kayak ini ya, kalian sedang menunggu kabar. Itu memang awal kayak seret, cuman ini tunggu waktu aja sih sayang. Segera hadir kok. Sabar aja, sabar aja. Ini juga buat kalian yang sedang menunggu kehamilan, kayaknya atau kelahiran ya. Kehamilan untuk kelahiran itu kayaknya bakal terjadi di bulan Juli ini Pisces. Ya kan di sini ada Victory, jadi ngomongin tentang pencapaian sesuatu. Sorry. Ngomongin tentang pencapaian, ngomongin tentang keberhasilan. Ada, lihat gak sih gambarnya burung? Oke, Pisces, terutama kalian nonton video ini ya, lambang manifestasi kalian berhasil adalah kalau kalian lihat burung. Entah tiba-tiba kalian lihat orang pakai baju burung lah, pakai motif burung, atau tiba-tiba ngeliat burung yang biasanya nggak mungkin ada burung di sekitar rumah kamu. Dan kartu kudanya jadi inner peace ya, kamu dapat 2 nih. Ini akan jadi bulan menyenangkan buat kamu sih Pisces, karena keberhasilan kamu itu tidak dipungkiri terjadi karena kesabaran kamu. Ini ya, kamu cukup sabar nih nungguin ini orang tuh.
kabar atau orang ini kamu benar-benar cukup sabar. Aduh, kartunya pada jatuh. Ya. Dan akhirnya kalian tuh kayak sadar kalau semua tuh terjadi karena apa ya, ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Dengan kartu inner peace ini semua kan lebih lebih seimbang ya, terutama di bulan Juli akhir, dan kamu tuh akan ngerasa bahwa semuanya itu terjadi karena alasan, everything happens because of a reason gitu. Dan kamu juga nggak akan sendirian sih, pada akhirnya akan selalu ada orang yang nemenin kamu, walaupun memang perjalanannya kayaknya kamu sendirian ya, cuman ini akan jadi perjalanan yang berhasil sih. Kesabaran kamu membuahkan keberhasilan ya. Lambangnya burung sini. Lambang manifestasi, konfirmasi kalau manifestasi kalian berhasil adalah burung ya. Burung nih terutama. Lalu kita ke tarotnya. Pisces Juli 2022. Pisces Juli 2022. Kita punya Ten of Coins. Ini bakal cuan sih. Ini keberhasilannya nggak cuma ngomongin tentang uang yang dampaknya ke kamu doang, tapi ini juga ngomongin bagaimana dampaknya itu ke keluarga kamu dan ke orang-orang terdekat kamu, terutama keluarga kamu. Terutama kalian yang punya keluarga besar ya. Ini akan jadi perayaan tersendiri nih buat keluarga kalian. Anjay. Mantap, mantap. Cuannya banyak nih, keberhasilan ini tunggu waktu sih, memang udah rezeki kamu yang sudah ada di garis takdir kamu ya. Kita dapat Five of Swords dan dapat The Stars. Oke. Memang mungkin akan ada kesedihan atau kekecewaan yang mungkin tidak sesuai sama prediksi kamu sih. Mungkin ada sedikit perdebatan sama orang-orang, terutama sama orang yang berarti buat kamu ya, mungkin sama pasangan atau sama keluarga. Yang bikin kamu kecewa adalah karena kamu nggak menduga gitu penolakan atau pandangan seperti itu keluar dari mulut suami kamu, mulut istri kamu, atau dari mulut orang tua kamu, atau orang yang kamu pikir atau orang yang kamu cintai gitu loh. Karena kayaknya pertikaian ini tuh disebabkan karena egois ya, ego yang tinggi, jadi nggak bisa ketemu di tengah gitu loh. Dan itu bikin kamu kayak sedih, sakit hati di sini. Dan kamu kayak banyak berharap ya supaya kamu nggak gitu mikir ini, dan banyak berharap supaya orang ini berubah, supaya situasi ini berubah gitu. Nah mungkin kekayaan atau rezeki ini malah menimbulkan konflik tersendiri ya, nggak bohong, karena memang uang itu banyak menjadi sumber kebahagiaan sekaligus menjadi sumber pertengkaran atau kesedihan ini. Kayaknya mungkin sebenarnya ini usaha kamu tapi kamu malah nggak dihargain, atau mungkin malah kamu ternyata malah dimanfaatkan gitu loh. Dan di sini kamu berharap supaya situasi kamu berubah. Rada-rada halus sih, cuman untuk sementara dengan kamu menghayal baik, memanifestasikan hal-hal baik, itu memang bikin kamu jadi berasda di dunia kamu sendiri lagi sih Pisces ya, ngerasa lebih tenang gitu. Cuman aku rasa dengan kartu The Star di belakang, coba aku ambil satu kartu lagi deh. Ini artinya sebenarnya baik sih, cuma aku ngerasa ininya kuat juga ya, sedih ya. Apalagi kamu udah cukup lama sabar sama ini orang gitu loh. Kenapa masih begini-begini aja? Padahal keberhasilan ini kan buat semuanya, kenapa harus diambil sendiri sih egois? Why the star is here? Kenapa starnya ada di sini? Oh my god, Ten of Cups. Oke, kamu bakal dapat dukungan keluarga, dan aku rasa kesedihan ini akan jadi nggak apa-apa karena ternyata doa-doa kamu terjabah sih dengan Ten of Cups gini ya. Jadi keuangan yang baik ini benar-benar memberikan kebahagiaan buat semua orang secara kayak mutlak gitu ya. Kebahagiaan benar-benar, ini tuh tinggi banget. Dan kesedihan ini tuh jadi rada-rada hilang sih nanti pada akhirnya. Kayak terlupakan ya, cuman emang nggak bisa diabaikan buat kamu sini. Ini dari Chili Fortune Cards. Kita pertama dapat Scissors, disappointment in some affair. Ya, ini nih, kekecewaan pada beberapa hubungan. Aku rasa hubungan relationship kalian sih, terutama buat kalian yang udah menikah ya. Entah mengapa aku mikirnya buat kalian yang menikah, dan terutama kalau kalian perempuan, kalian bakal ada konflik sama pasangan sih, dan itu bikin kalian sedih gitu. Kedua kita ada Flowers, happiness, tetap ada kebahagiaan, tetap ada ya. Overall ini kebahagiaan banget. Sama ada Broken Ring, parting of the ways in either romance or business. Oh my god. Oke, ini sangat spesifik. Aku harap ini gak kejadian sama kalian ya Pisces ya. Semoga gak kejadian. Tapi ini spesifik banget sih, karena yang bikin kamu sedih adalah di tengah-tengah kebahagiaan berita baik ini, ternyata ketahuan kalau suami kamu atau pasangan kamu ini punya affair sama orang. Dan itu bikin kamu kecewa. Kamu ngerasa dihianati di sini. Makanya tadi aku bilang ini berat banget di sini ya. Dan kamu udah cukup sabar. Kayaknya ini bukan pertama kali kamu kayak ngeh sama ciri-cirinya gitu. Tapi kamu berusaha untuk mengabaikan itu dan fokus sama tujuan bersama-sama selama ini, ngumpulin uang dan membahagiakan keluarga, atau mencapai impian kalian gitu loh. Ini rada-rada ngeselin sih aku bacanya juga ya.
Jadikan antisipasi aja ya. Semoga nggak kejadian sih ini. Semoga nggak kejadian. Aku takutnya sih ini memang jadi kayak titik kunci di mana kamu udah capek gitu. Cuman karena ini sedang kejadian baik, nggak cuma sama kamu tapi juga berita baiknya datang dari anggota keluarga lain, kamu merasa ini bukan saat yang baik untuk melakukan itu sih. Untuk kalian yang bijak-bijak ya ketika mendengar hasil seperti ini, jangan jangan jadi overthinking. Ini kan spesifik banget, belum tentu cocok sama kalian juga gitu. Jadi jadikan antisipasi aja ya. Tetap berdoa, tetap lakukan yang terbaik. Oke? Sekarang kita masuk ke relationship Pisces. Relationship Pisces ya. Juli 2022. Oh, by the way, ini karena sifatnya general, jadi memang bisa pas sama kalian kan. Kalau mau lebih spesifik, lebih pas, lebih private, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung hubungin aku @dextratarot di Instagramnya, DM aja, tanya dulu harganya berapa. Sangat-sangat affordable kok. Dan aku kalau ngeluarin kartu tuh sebanyak ini. Oke? Percintaan, relationship, Pisces. Kan dapat 2. Wow. Ada new life dan go the distance. Banyak dari kalian memang memulai hidup baru sih di bulan Juni ini ya. Kok Juni sih? Juli ini, Pisces. Banyak yang memulai hidup baru karena ingin segera mencapai goalnya. Jadi maksudku ini akan jadi bulan yang kayak semacam bulan brand new month, karena kamu yang biasanya mungkin nggak mau ngejar dan lebih memilih untuk memendam ya. Ini di bulan Juni kan akan kayak no, nggak bisa kayak gini, saatnya gue keluar beraktivitas dan mengejar orang tersebut, atau setidaknya menunjukkan rasa seperti apa gitu kan. Dan aku lihat dengan ini go the distance ditambah goal ini hampir dapat sih. Nah kan, bahkan kartu kedua ada adjacent possibilities, artinya bahkan pilihan kamu yang tadi cuma satu doang niat, ternyata banyak banget yang ngantri sama kamu, banyak banget yang menunjukkan ketertarikan sama kamu, dan itu yang bikin kamu kayak boleh juga nih gitu. Di sini ada angka 11, 8, 11 juga lah. Enggak, 12 deh. 12, 11. Jadi kalau 1 tambah 12 tuh tambah 2 kan. Itu 3, ini 2, dan ini 6. Ada angka 24 juga, mungkin itu angka yang penting buat kalian. 24 Juli mungkin ya. Bakal banyak kesempatan. Dan ada make a choice kan ini ngomongin tentang pintu. Jadi buat kalian lagi jomblo dan nanya, kapan sih jodoh aku datang, bahkan gak ada yang deketin aku nih kak. No, you are doing fine honey. Karena ini nih, banyak dari kalian yang mungkin setelah mendengar videoku ini, kalian berusaha untuk mengganti cara pendekatan kalian dan mengganti bagaimana mungkin penampilan kalian, style kalian, cara kalian ngobrol sama orang. Pokoknya banyak hal yang kalian ubah yang biasanya kamu nggak seperti itu ya. Cara pendekatan, cara ngomong mungkin kalian berubah, style berubah, dan itu ternyata malah membukakan dan menarik orang-orang yang sebenarnya tuh udah tertarik dari awal, cuman karena kamu yang sebelumnya tuh tidak bikin mereka takut deketin sih. Nah, dengan diri kamu yang baru itu malah membuka kesempatan-kesempatan untuk punya hubungan atau relationship sama orang-orang ini gitu. Dan pada akhirnya kamu bingung, akhirnya mengerucut sampai 2 pilihan. Di bulan Juli akhir, kamu harus memilih antara 2 pilihan. Wah, seru banget ya, bener-bener kayak di sinetron gak sih, kayak di drama-drama Korea, dimana kalian tokoh utamanya dan pilihannya banyak gitu. Itu impian semua orang ya. Buat kalian yang udah menikah, ini lebih kayak berita baik juga. Tentu ini berita baik banget ya. Ini buat kalian yang menikah udah punya pasangan, kalian akan masuk ke periode baru ya, dimana yang kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin jadi sumber permasalahan kalian itu segera nggak ada gitu loh dengan kartu New Life ini. Dan banyak dari kalian itu yang udah punya pasangan saling berusaha untuk fokus ke tujuan apa, ayo kita bareng-bareng usaha ini, aku nggak akan membiarkan kamu sendiri gitu. Dan pada akhirnya malah itu membuka hal-hal baik dari diri kalian, membuka hal-hal baik dari dalam diri kalian yang tadinya kalian nggak tahu gitu loh. Maksudnya gini, misalnya suami sama istri gitu ya, kalian sama pasangan kalian udah cukup lama gitu menikah, tapi ternyata kalian tuh nggak saling tahu kalau ternyata suamiku tuh punya kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang ternyata baik gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu loh. Dan pada akhirnya ya, kalian bisa menimbang nih, mana nih kalau kita timbang baik buruknya ternyata banyakan baiknya kok gitu. Jadi kalian tuh jadi punya alasan untuk tetap bertahan gitu loh, karena akhirnya kalian bisa melihat sisi baik dari pasangan kalian gitu. Ya kan nih, forgiving, this could be the one, sama pay attention to the red flags. Ini sangat-sangat spesifik sih. Kalau kita nyambung sama bacaan pertama tadi yang general ya, kayaknya memang suami atau pasangan kamu atau istri kamu nih, kayaknya memang dia dihadapkan dengan 2 pilihan
ya, atau ini saya ngomongin kalian juga sih ini, yang sebenarnya tuh udah jadi tanda-tanda hubungan ini sebaiknya nggak dilanjutkan gitu loh, karena udah nggak sehat nih, toksik banget nih dengan seperti ini nih. Jadi ujung-ujungnya salah satu dari kalian akan buat pilihan antara bertahan atau enggak gitu. Tapi sebagian besar dari kalian bakal saling memaafkan sih ya dengan kartu No Life ini, memaafkan dari kesalahan masa lalu dan makin yakin kalau iya iyalah inilah pasangan aku, jodoh aku gitu, nggak akan kemana. Dan memilih untuk just stay karena bagaimanapun juga apa ya, pernikahan itu sakral ya. Jadi kayak gak segampang itu untuk segera memisahkan gitu loh. Daripada memutuskan secara sepihak untuk udahan dan mencari yang lain, mendingan apa yang ada diperbaiki sih. Gitu. Selama kan bisa membuka hati dan memaafkan dan mau belajar, bakal banyak pintu-pintu baik yang akan datang ke kalian. Ini ada King of Wands. Ada Two of Swords kan. Lagi-lagi dua pilihan. Ini kayaknya kebanyakan pihak laki-laki yang bingung sih antara siapa dan siapa gitu. Yang cowoknya terlalu nafsu sih, entah kamu atau pasangan kamu ya. Kayak ABG telat gitu loh. Dan ada Three of Wands. Beberapa dari kalian ya, kamu atau pasangan kamu nih, ini inter switch ya. Kadang kalau baca gini tuh energinya kemana-mana nih. Bisa bacain kamu atau pasangan kamu. Jadi dengan kartu Three of Wands nih, banyak yang berusaha untuk memperbaiki yang aku bilang tadi, bekerja sama memperbaiki diri supaya level kalian tuh sama-sama di atas, sama-sama baik gitu. Tapi banyak juga yang memilih untuk ya memilih si orang yang baru tadi. Aduh, tapi kebanyakan ini sangat spesifik ya, kecil sekali persentasenya. Ini lebih kayak banyak dari kalian yang malah membaik sih hubungannya itu. Gitu. Itu ya untuk relationship-nya. Sekarang kita ke karir keuangan. Kita ke karir keuangan ya gengs. Kita ke karir keuangan. Untuk Pisces, Juli 2022. Loncat. Kita ada poise. Oke, at least kalau karir aman-aman aja. Kamu merasa terinspirasi sekali di kerjaan. Kamu ngerasa sangat-sangat nyambung banget di kerjaan. Kamu sangat bersyukur di kerjaannya tuh baik-baik aja ya, lancar-lancar aja gitu. Sesuai sama harapan kamu. Lalu kita punya secret pool, tapi kayaknya gara-gara di relationship kamu atau di hal pribadi kamu rada kurang baik ya, jadi kadang tuh kamu suka bengong sendiri sih di kerjaan. Jangan sampai ini mempengaruhi ya, jangan sampai ini mempengaruhi kerjaan kamu nih. Ya memang ujung-ujungnya pengaruhnya ke keuangan juga. Pisces, Juli 2022, karir keuangan. Kita ada di Temple Path. Padahal awalnya bagus loh di bulan Juli, sebagai dipertahankan sih. Jangan sampai membiarkan, tapi memang susah sih ya, walaupun aku bilang jangan sampai membiarkan masalah pribadi mempengaruhi, cuman bagaimanapun juga kalian manusia ya, kita manusia gitu. Ini aku lihat nih gara-gara masalah itu mungkin kan agak-agak distance gitu, agak-agak ngambil jarak sama kerjaan, dan malah mungkin menjauh dari orang-orang gitu loh. Ini sayang sih. Sayang kalau seandainya lagi bagus-bagus di awal, di belakang kan memilih untuk nggak berhubungan sama siapapun, malah banyak yang minta WFH gitu. Karena butuh waktu sendiri ya. Di sini lagi-lagi ada 12, ada 11 lagi, kalau kalian ingat tadi kan 11, 12 angkanya tuh. Ada apa dengan itu? 11, 12, 2, 3. Nah kan ini 3 juga. 3, 2 tuh. 2, 3 lagi progressing artinya ya. Dan ada change, oke. Di karir keuangan bakal ada perubahan sih. Ini kayaknya bakal naik turun ya. Muter, temuter. Tapi sebenarnya polanya itu bukan sesuatu yang asing buat kalian sih. Kalian udah pernah ngelakuin ini. Kalian udah sering malah mengalami ini ya. Jadi lagi bagus tapi muter tuh jadi down. Gara-gara dipengaruhi sama hal lain dalam hidup kamu. Nah karir keuangan ini, jangan sampai ngikutin mood banget sih Pisces. Sayang. Karena kalau kerjaan itu kan bener-bener kayak performance based gitu kan, gimana kamu punya performa. Jadi jangan sampai dianggap sebagai seseorang yang tidak punya kapabilitas dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya gitu. Yang kedua ada King of Coins, oke. Lalu yang kedua kita ada Four of Wands. Lalu yang terakhir ada The Devil. Ya kan, dari awal ini udah menjanjikan loh, dan kartu poise ini ya. Dari awal udah menjanjikan, kamu mungkin dapat kayak posisi baru, dapat apa ya? Lagi mau tekan perjanjian yang baru, dan kamu tahu ini sifatnya bakal lama. Dalam jangka panjang ini bakal bagus banget karena kita lihat nakarnya kuat banget ya.
Dan ini memang butuh kesuksesan, butuh kesabaran. Nah, karena dari itu, kamu tahu mungkin awal masih kecil ya project-project ini. Cuman karena kamu tahu ini nantinya besar dan memang akan berguna buat kamu dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya ya kamu memilih untuk mengambil ini sih. Sebaiknya memang diambil sih. Udah gitu kartu kedua ada Four of Wands. Jadi ini berhubungan sama perayaan tadi ya di bacaan awal. Kayaknya memang yang bikin ada perayaan itu adalah karir kamu tuh naik sih di awal nih. Kamu naik karir, naik posisi, naik jabatan yang nggak hanya bikin seneng hati tapi seneng kantong gitu. Dan ini juga akan saling membahagiakan apa ya? Saling membuat bahagia, makin membuat bahagia keluarga kamu gitu. Makin buat kestabilan yang ada. Cuman di ujung-ujung ada the devil ya. Hati-hati nih sama orang ketiga yang aku bilang tadi kan. Ini percintaan dan karir saling berkaitan sih. Jangan terpukau sama sesuatu yang kayaknya indah, karena nggak semuanya itu asli. Tuh, pesannya itu. Nggak semuanya itu asli. Jangan terbutakan dengan kemilauan itu gitu. Ini juga hati-hati ya. Apa maksudku? Jangan terlalu ambisius, jangan terlalu serakah, Pisces, sama kebersamaan yang udah ada. Karena ingat, dunia itu berputar. Ada roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi jangan sombong, jangan serakah. Gitu. Sekarang kita ke pesannya ya. Pisces, langsung dapat the end of a tough cycle approaches. Akhir dari siklus kamu yang berat itu akhirnya segera berakhir. Lalu kartu kedua kita ada meditate and contemplate. Ingat nggak di bacaan pertama ada gambar ini yin and yang juga, ada gambar ikan juga yang ngomong tentang kestabilan ya. Jadi memang kamu harus seimbangkan antara meditasi dan meditasi, jangan lupa meditasi dan berefleksi juga gitu loh. Kemudian kartu keduanya kita ada surrender to the divine, artinya pasrahkan saja sama alam semesta, sama Tuhan. Lalu kita ada ini, right now, stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. Dia ngasih tahu untuk fokus sama yang ada sekarang. Stay in the present dan jangan terlalu mikirin sesuatu yang ada di depan terlalu jauh gitu loh. Ikutin aja alurnya. Seperti yang aku bilang tadi tuh tentang hulu hilir kan. Kamu nanti akan segera tahu bahwa nggak ada yang nggak bisa kamu nggak atasi gitu loh. Semuanya bisa diatasi. Semuanya sudah sesuai porsi yang memang kamu bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi percayalah, lebih percaya diri ya. Lebih percaya bahwa Tuhan baik, alam semesta tuh baik. Mereka support, mereka dukung, dan mereka mencintai kalian gitu. Lalu kartu kedua adalah abundance. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Ingat gak sih deh, tadi aku ngomongin tentang manifest. Abundance ini ngomongin tentang keberkahan, keberlimpahan ya. Dia bilang gini, ini mantranya buat kalian sih di bulan Juli Pisces. Aku ini adalah sesuatu yang tidak terbatas, dalam arti apapun yang kamu inginkan, yang ingin kamu doakan, yang ingin kamu dapatkan, itu bisa kamu manifestasikan gitu loh. Bisa kamu wujudkan. Ini semacam kayak afirmasi positif buat kalian ya. Yakinlah, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang kamu pikirkan, itu bisa jadi kenyataan gitu loh. If you can dream it, you can do it. Kalau kamu bisa membayangkan dan memimpikan itu, berarti kamu bisa ngelakuinnya. Dan kartu terakhir untuk message buat kalian ya Pisces, kita ada reassess. You have the right to change your mind. Kamu berhak untuk mengubah pikiran kamu atau menyesuaikan pikiran kamu gitu. Kalau sekarang misal kamu merasa kayak yang nggak mau kerja dan mau istirahat sebentar, ya nggak masalah gitu. It's okay kok. Kita terus berubah dan jangan terlalu kasar sama diri sendiri ya. Jangan terlalu jangan terlalu jahat sama diri sendiri sih Pisces. Gitu loh. Oke, itu ya video dari aku. Oh, aku mau ngasih tahu juga, aku selalu live di TikTok setiap hari Kamis sama Minggu malam. Termasuk hari ini ya, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau buat kalian yang belum follow aku, please follow. Terus kalau mau personal reading bisa follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Aku ingin membantu kalian dengan memberikan guidance seperti ini ya. Nggak sabar pengen ketemu kalian di sana. Aku nggak batasin jenis kartu dan jumlah kartu ya. Pokoknya sampai pertanyaan kamu terjawab di sana. Dan affordable banget, iklan dong. Anyway, itu aja dari aku kali ya. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Pisces. Stay safe.